Hanya ada 3. Satu KWE, 2 SKL, 3 Sinergindo, sudah itu. Yang pertama itu soal Jurassic Park yang ada di sana. Karena itu yang menjadi sorotan teman-teman di LSM selama ini. Jadi benar seperti pertanyaan tadi, bahwa secara ilmiah sebenarnya kehadiran Jurassic Park untuk apa? Lalu yang saya sayangkan bahwa teman-teman dari kementerian, kemudian teman-teman di NTT juga, terutama di pemerintahan, tidak pernah membaca banyak tentang hal ini. Lalu misalnya soal Jurassic Park, semoga dari kita semua ini sudah pernah menonton Jurassic Park, film Jurassic Park. Pada akhirnya kan pulau itu hancur, ditembaki, dan semua di dalamnya hancur. Saya membacanya seperti itu. Ya, itu pada akhirnya. Jadi, bapak-bapak, kami datang ke sini bukan untuk analisis. Jadi, sebenarnya dari awal itu kita melakukan diskusi dan diskusi terus sejak dulu, sejak itu dibangun. Kami senang orang NTT karena apa? Di sana akan dibangun pariwisata super prioritas. Kami senang. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata ini tidak dikawal dengan baik. Tiba-tiba kemarin itu kan muncul atau viral gambar seperti itu. Ya. Jadi saya minta supaya teman-teman dari KLHK ini, Ibu Siti Nurbaya, supaya segera mengkaji kembali tentang hal ini. Bila perlu seperti seruan kami itu supaya mencabut semua proyek-proyek yang ada di sana. Dan yang kedua, kita memang manusia memang membuat regulasi. Dan itu yang sangat menyakitkan soal investasi di Indonesia ini, bahwa terlalu antroposentris, terlalu ingin menyenangkan manusia, selalu berpusat kepada manusia. Kita manusia pada akhirnya membuat kebijakan undang-undang satu dengan undang-undang yang lain, yang pada akhirnya itu berbenturan. Tetapi Komodo tidak pernah membaca itu. Mereka hanya bisa bertelur, hidup, dan bertahan tempat itu sendiri. Nah, saya membaca bahwa beberapa tahun terakhir, memang saya baca data kemarin di Komodo itu keberadaan dia sedikit meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Saya selalu membaca itu. Jadi, tetapi saya melihat bahwa di setiap pulau itu, mulai dari Padar, Gilimutan sudah tidak ada kan, Pak? Di situ hanya beberapa kan, ada beberapa individu yang ada. Nanti dijelaskan. Ya, nanti dijelaskan. Artinya itu semakin berkurang. Itu semakin berkurang. Dan kemudian beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah tahun kemarin, pemerintah NTT misalnya si Victor Leskodat, dengan alasan dia bahwa itu karena kekurangan pangan, jadi diberhentikan dulu sementara di situ. Jadi yang menjadi persoalan adalah kenapa masalah fundamental seperti itu tidak diatasi. Kemudian dari teman-teman KLHK juga tidak mendampingi hal itu. Lalu saya menyoroti tadi soal terlalu antroposentris. Dan antroposentrisnya untuk siapa? Untuk homo economicus, ya benar. Untuk para investor. Kita coba tanya satu persatu orang Manggarai yang pernah ke Komodo. Kalau Bapak ya, berapa sudah sering ke sana kan Pak? Sering ya. Tapi coba tanya teman-teman dari Manggarai. Ya, itu hanya beberapa orang yang datang ke sana. Jadi regulasi dari pariwisata super prioritas itu tentu saja diprioritaskan. Angka 8 juta, UMK di sana berapa? Cuma 1,5 atau 1,7 aja.
Jadi habis tuh uang kita, padahal pemiliknya kita. Belum lagi ngomong tanah di Labuan Bajo yang sekarang dipegang oleh orang-orang yang berkepentingan di Jakarta. Kita konflik di sana setiap hari di pengadilan itu bicara tentang tanah, calo tanah dan lain sebagainya. Jadi kami datang ke sini karena kekhawatiran dan kami minta nanti supaya apa yang menjadi pandangan dari teman-teman ini diterima dengan baik dan disampaikan kepada Ibu Siti Nurbaya yang tidak hadir saat ini. Terima kasih. Itu dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh investor. Ya, itu dulu yang perlu kita pahami dulu. Penataan sarpras di Pulau Rinca dilakukan oleh pemerintah. Dalam hari ini Kementerian PUPR bekerjasama dengan KLHK. Sarpras yang nanti selesai ditata akan menjadi milik Taman Nasional Komodo. Ini untuk meluruskan dulu bahwa nanti katanya itu karena mewah nanti masyarakat tidak bisa masuk. Itu menjadi dijelaskan juga karena tadi tidak ada peran KLHK. Ya, pelan-pelan satu-satu. Itu akan menjadi milik Taman Nasional Komodo. Jadi ini saya nggak menjawab satu persatu, saya merangkum karena semua agak terkait. Dalam pengerjaan penataan itu ada kajian AMDAL, bahkan ada yang namanya EIA, Environmental Impact Assessment. Jadi mereka tidak hanya izin lingkungan, AMDAL, UKL, UPL, tapi juga menyusun EIA namanya. EIA itu sudah disubmit ke UNESCO. Izin lingkungan sudah diterbitkan. Sosialisasi juga sudah dilakukan. Nah, sekarang oke, clear di situ ya. Penataan tidak di tempat yang berbeda dengan sarpras yang sebelumnya sudah ada. Jadi penataan sarpras yang dilakukan sekarang berada tepat persis di tempat sarpras yang sebelumnya sudah ada. Tuh. Kemudian kenapa ada nanti kalau ada apa itu yang tracknya kok pakai kayak gitu nanti mengganggu, justru yang sekarang inilah yang ada sekarang itu tidak memperhatikan animal welfare dan human welfare ketika berkunjung. Kenapa? Anda datang ke Pulau Rinca itu nginjek tanah, langsung ketemu komodonya, itu membahayakan komodonya, membahayakan pengunjung. Nah kita buat di elevated, dinaikkan dia supaya pengunjung cuma di atas, di bawah komodo tetap bergerak. Sebentar. Bukan yang membantah, begini. Tadi Bapak bilang bahwa dibangun supaya tidak injak di tanah. Ya. Bapak bilang membantu menjaga sarang komodo. Kalau kemudian supaya kaki kita tidak injak tanah, itu maksudnya. Sekarang ini saya baca penelitiannya. Tadi makanya saya bilang. Ya sebentar dulu, saya jelaskan dulu Mas. Tadi kan saya dengar Anda ngomong, saya dengar dulu. Oke. Sekarang saya jelaskan dulu. Satu. Ya. Baik. Jadi kenapa begitu? Itu adalah lintasan komodo. Itu berdasarkan, nah saya masuk. Anda tidak menyebutkan kan sumbernya. Saya sebutkan sumbernya. Kajian dari Komodo Survival Program. Selama 15 tahun lebih mereka yang melakukan penelitian di sana. Oke. Kalau ada yang bilang ada yang melakukan penelitian komodo, bohong. Karena yang punya data itu KSP. Bisa tanya ke orang KSP. Dan series itu ya. Dan series. Cari di internet. Kajian tentang apa? Tentang kehidupan komodo. Hasilnya? Ya hasilnya itu tadi bahwa pergerakan komodo di situ, komodo itu sifatnya habituasi. Oke, dia mana sarangnya sehingga kita hindari sarangnya. Kenapa dia harus elevated supaya bergeraknya komodo bisa tetap tidak bergerak, tidak terganggu oleh kehadiran manusia. Itu kajiannya KSP, kita pakai, Mas. Itu loh. Jadi kalau bilang soal kajian ilmiah, ya kami punya kajian ilmiah itu. Gitu loh ya. Kemudian yang tadi dikurung, mungkin karena vision gambarnya yang kelihatan seperti dikurung. Tidak ada pengurungan komodo. Dari atas saja yang lihat. Itu dari atas, dia sebetulnya terbuka. Jadi kalau memang komodonya masuk ya beruntung dia bisa lihat, kalau enggak ya tidak. Di information center itulah orang diberi penjelasan semua. Kalau turun ke bawah ada bahaya kemungkinan. Kenapa?
Karena komodo itu kelihatannya diem, tapi bisa aja dia nyerang, itu kan membahayakan. Itu loh. Makanya dibuat tadi seperti itu. Memang saya juga awalnya seperti Anda, kok kelihatan dikurung. Ternyata memang ada sebetulnya pintunya gitu loh, yang tidak terlihat di gambar. Nanti kita lihat aja kalau memang sudah jadi. Semua konsep ini itu tadi sudah ada UPL-nya, sudah ada izin AMDAL-nya, sudah ada IAE-nya. Jadi lebih tinggi dari AMDAL, Mas. Environmental Impact Assessment. Tanyakan tidak semua proyek menyusun itu. Tidak semua proyek menyusun itu. Oke, tadi Mas siapa tadi harus dilindungi? Ya, kita sepakat itu harus dilindungi. Makanya tadi ada yang bilang Pulau Padar itu populasinya memang dari dulu dia kecil. Ada kajian kita, mana tadi datanya? Memang komodo populasinya yang paling kecil ya di Padar. Di Padar kecil ya. Terus mau gimana? Kalau memang dia kecil secara alami, apa memang harus kita tambah? Kan tidak. Ya, di pulau mana? Ya, Pulau Padar itu paling kecil. Di Komodo banyak 1.700-an, di Rinca 1.600-an, dan dari 1.600-an itu kan ada loh-loh itu di Pulau Rinca itu. Salah satu loh yang terkenal adalah loh buaya, yang tempat orang banyak berkunjung itu di loh buaya. Di loh buaya itu kajiannya KSP, Anda punya nggak berapa yang beredar di loh buaya? Tidak punya kan? Nah, saya kasih tahu, kajian KSP yang beredar banyak di loh buaya itu 15 individu komodo. Kalau kita soal satwa liar tidak boleh bilang ekor. Ya, saya kasih tahu juga, itu bilangnya individu. Ada 15 individu yang sering berkeliaran di loh buaya itu. Itu sudah kita petakan. Alur pergerakan mereka di mana sudah kita petakan. Kita menghindari pergerakan peta itu sesuai peta itu yang dihasilkan oleh KSP. Kenapa? Ya itu tadi supaya dia tetap bebas bergerak. Kenapa treknya dibikin tinggi 2 meter dengan ada tidak semua ditutup bawahnya, supaya mereka bisa bergerak, kerbau bisa bergerak, rusa bisa bergerak di bawah. Kenapa? Ya? Pasang surut air juga. Pak, di sana kok ada pohon yang ditebang? Tidak ada yang ditebang. Anda sudah pernah ke Loh Buaya belum? Belum. Kondisi di sana gimana? Tahu tidak? Tidak tahu. Ada sumber air nggak di sana? Tidak ada sumber air di sana. Ya, jadi tidak ada di sini tulis ada pengeboran sumur bor. Tidak ada pengeboran sumur bor. Justru mereka bikin water reservoir yang airnya dibawa dari luar, diisikan ke situ. Jadi seperti tangki untuk konsumsi petugas. Gitu loh. Sekarang kalau kita berkunjung bulan-bulan kemarau itu kering di sana, tidak ada apa-apa, sangat kering. Itu terus bertentangan dengan Undang-Undang 590 saya ceritakan. Undang-Undang 590 itu pahami, itu ada P3 namanya. Perlindungan, pengawetan, pemanfaatan. Pemanfaatan seperti apa yang boleh? Pemanfaatan yang lestari. Pemanfaatan di Taman Nasional itu bisa. Tentu saja tadi harus lestari tadi. Bagaimana lestarinya? Kita bagi dalam zona-zona. Hanya boleh dimanfaatkan di zona pemanfaatan. Tidak boleh di zona rimba, zona inti. Karena di Komodo juga ada namanya zona tradisional untuk memperbolehkan masyarakat tetap hidup di sana. Terus ada zona tradisional khusus masyarakat itu ada datanya. Nah, di zona pemanfaatan tidak bisa semua juga, itu harus dibagi lagi. Ada namanya ruang publik, ada namanya ruang usaha. Ruang publik dikelola oleh pemerintah. Ruang usaha itu kan diperbolehkan untuk investor masuk kalau memang ada yang mau investor masuk. Jadi tadi pertanyaan Masnya tadi ekologi sosial budaya sudah itu tadi Undang-Undang 590 ada P3 ada kajian. Ketika menetapkan zonasi kita memanfaatkan hasilnya KSP. Ketika menetapkan zonasi kita juga mempertimbangkan masyarakat di sana. Makanya ada zona tradisional. Makanya masyarakat di sana tetap hidup, tidak ada yang diusir. Makanya masyarakat di sana bisa memanen asam Jawa. Pernah lihat nggak memanen masyarakat itu asam Jawa? Ada blok tradisional, blok pemanenan asam Jawa.
itu dilakukan oleh masyarakat, diperbolehkan mereka tinggal di dalam kawasan hutan. Malah mereka lebih arif, tidak dipanen semua. Saya pernah melihat itu mereka tinggal di sana sekeluarga, satu komunitas untuk memanen asam jawanya. Itu kita tetapkan sebagai blok tradisional. Itulah yang kita bilang tadi, memperhatikan ekologi, sosial budaya dan sebagainya. Jadi kalau dibilang tidak mempertimbangkan zonasi itu ada. Kalau tidak ya kita semua bikin ya zona inti semua yang diinginkan, ya zona inti semua, oke. Kalau zona inti semua apa akibatnya? Tidak boleh ada masyarakat, tidak boleh ada manen asam jawa. Kita kan tidak mau seperti itu. Terus apalagi relokasi masyarakat. Siapa yang bilang relokasi masyarakat? Fitulis sekolah. Tidak ada itu buktinya. Pernyataan Fitulis sekolah di media. Ada nggak sekarang direlokasi? Tidak ada. Belum. Ini kan masih proses pembangunan. Kata siapa? Anda punya nggak? Begini. Ya. Dalam konteks bahwa ini kan sebenarnya satu rangkaian bahwa pada 2011 kita sempat mewacanakan relokasi pada setempat. Bapak pernah dengar nggak pernyataannya? Iya. Pada 2011 kan? Itu kan Pak Gubernur. Secara aturan pemerintah pusat, masyarakat yang ada dalam komodo itu kita akui, makanya kita punya zona tradisional. Maksudnya Sehingga mereka bisa tetap hidup. Desa Komodo, Desa Papagarang. ketika Bapak tadi mengatakan bahwa soal ini kan terkait soal regulasi, Bapak bilang itu kan maksudnya gubernur, ini kan ada atur di lebih ke atasnya lagi. Ya, itu kan keinginannya Pak Gubernur. Betul kan? Itu kan keinginan gubernur. Sudah ya? Hah? Sudah sampaikan semua ya? Sudah. Sebentar dulu. Itu kan keinginan gubernur untuk merelokasi, tapi kan kita tidak akomodir itu. Masyarakat Komodo tetap bisa hidup di masyarakat Komodo. Kemarin kami ke sana ketemu dengan mereka. Artinya ketika pemerintah hari ini membuka ruang memberikan signal ini kepada investor, otomatis perlahanan pasti di kemudian hari di tahun-tahun yang Enggak, Mas, bentar Mas. itu gimana bisa? Ya, ini Mas, tadi kan saya sudah bilang di Undang-Undang 590 ada pengaturan zonasi. Oke. Ya, Undang-Undang 590 ada pengaturan zonasi. Jadi diperbolehkan kita pengaturan lebih lanjut dari Taman Nasional itu dengan zonasi. Ada zona inti, ada zona rimba, ada zona tradisional, ada zona yang namanya untuk dicarikan yang zonasi itu. Ada dia tentang untuk masyarakat boleh tinggal di situ. Nah, komunitas masyarakat Komodo, Desa Papagarang itu masuk zona khusus, zona yang memang masyarakat boleh tinggal di situ. Sementara yang riwang usaha itu di zona pemanfaatan. Clear nggak? Berbeda tempat. Ini di sini, ini di sini. Ya nggak mungkin ini masuk ke sana, gitu loh Mas. Karena mereka kan sudah diakui ada zona untuk mereka tinggal, untuk masyarakat tinggal di sana ada zonanya. Mereka masuk di zona mana? Manfaat? Ya, Masuk di zona tradisional. Zona tradisional, bukan zona pemanfaatan. Zona tradisional, karena memang untuk mereka sudah itu untuk masyarakat gitu. Makanya tadi kan saya cerita, masyarakat Komodo setiap waktu tertentu dia masuk ke Pulau Padar, ke Pulau apa itu, saya lupa, untuk mengambil asam jawa. Kita tidak larang mereka mengambil, tinggal malah sekitar 1 bulan mereka tinggal untuk memanen asam jawanya. Habis itu pulang lagi ke Pulau Komodo, ke Desa Komodonya. Itu loh. Nanti yang berikutnya dari Papagarang masuk juga untuk mengambil asam jawa. Terus mereka bergantian. Ya kita alokasikan juga zona itu memang zona untuk tradisional pemanfaatan itu gitu loh. Jadi itu ya. Yang ruang usaha zona pemanfaatan dan ruang usaha itu tidak besar juga. Nah, terkait izin-izin itu terbit tahun 2014. Hanya ada 3, 1 KWE, 2 SKL, 3 Sinergindo, sudah itu. Makanya saya bingung 7 dari mana ini, kalian dapat dari mana? Aku jadi pengen tahu juga 7 dari mana. Mungkin yang dimaksud dengan itu mengajukan. Tidak ada. Yang diterima itu 3. Tidak ada. Ya, dengar dulu lah Pak. Iya tidak ada. Kan saya jawab tidak ada. Itu untuk izin apa saja? Apa? Yang Ya, tidak. itu untuk izin apa saja? Ya IUPSA itu. Kan Anda bilangnya di sini IUPSA ya, saya jawab IUPSA. IUPSA. Usaha di zona pemanfaatan, Ya, zona pemanfaatan di ruang usaha. usaha apa saja? Sarana Karena prasarana. kan gini, kita juga banyak kan mengkonsumsi informasi ya. Ya. Karena kajian LSM dan juga aktivis lingkungan ini, termasuk juga banyak masyarakat yang berkaitan. Hmm. Nah,
kita juga jadi bersyukur kenapa kita perlu konfirmasi semua informasi itu, termasuk tadi soal izinan. Artinya bahwa KLHK memberikan kepastian bahwa nanti tidak akan ada lagi izinan selain tiga izinan usaha ini. Bisa dipastikan begitu? Gini Mas. Yang kedua, 3 izinan ini untuk kepentingan apa saja? Ya itu kan gini, oke satu ya saya jawab ya. Kita harus pastikan ini. Itu untuk izin pengusahaan sarana pariwisata alam. Ini sudah ditulis oleh kalian, YUPSWA.